Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya kali ini akan menjelaskan tentang kebijakan dividen di sektor perbankan Indonesia untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan saya Wahyu Sidik dengan NIM 2403010020697. Materi ini merupakan resum dari jurnal ilmiah akuntansi dengan judul Dividend Policy pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Karya Zakaria, Fajarina Sejati, Murti Mutia, Universitas Yapis Papua. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Cindy Claudia Putri SAKMAKAK. Materi pada video kali ini terdapat 5 bagian, itu bagian pertama latar belakang penelitian, bagian kedua data dan metodologi pengumpulan sampel, bagian ketiga metode analisis dan pengujian asumsi klasik, bagian keempat hasil penelitian dan analisis empiris, bagian kelima kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Bagian pertama itu latar belakang penelitian. Konsep kebijakan dividen. Definisi dan peran strategisnya adalah dividen merupakan keputusan perusahaan yang menggunakan laba bersih setelah dikurangi pajak antara pembagian kepada pemegang saham atau menahan laba investasi. Indikator kinerja keuangan yang merupakan indikator penting stabilitas keuangan perusahaan dan mencerminkan kesehatan finansial organisasi perbankan. Dampak dari kebijakan dividen ini adalah meningkatkan kepercayaan investor dan juga mengurangi ketidakpastian investasi dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Hal ini membuat investor percaya menginvestasikan uangnya pada perusahaan tersebut. Kemudian, implikasi strategis investasinya adalah kebijakan dividen memiliki implikasi strategis signifikan bagi keputusan investasi investor dalam memilih instrumen keuangan perbankan. Variasi kebijakan dividen perbankan. Yang pertama yaitu dividen tinggi untuk para pemegang saham. Bank membagikan dividen dalam jumlah besar untuk memberikan return maksimal kepada pemegang saham secara konsisten. Kemudian yang kedua, retensi laba untuk permodalan. Bank menahan laba guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi usaha jangka panjang. Kemudian perbedaan faktor internal, variasi kebijakan dividen mencerminkan perbedaan signifikan dalam faktor-faktor internal setiap perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, kompleksitas sektor perbankan. Variasi kebijakan dividen di sektor perbankan di Indonesia menunjukkan kompleksitas keputusan yang dihadapi manajemen dalam membuat keputusan keuangan. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang pada jurnal tersebut adalah yaitu yang pertama fenomena dan kesenjangan penelitian, yang mana terdapat perbedaan kebijakan dividen sektor perbankan Indonesia yang masih belum terjawab sepenuhnya. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang diperlukan klarifikasi lebih lanjut. Maka dari itu dilakukan penelitian ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, dan investment opportunity set terhadap kebijakan dividen perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor determinan kebijakan dividen, yaitu yang pertama kebijakan dividen perusahaan perbankan. Hal ini merupakan keputusan strategis manajemen dalam menentukan distribusi laba kepada pemegang saham perusahaan perbankan. Terdapat 3 pilar utama determinan. Yang pertama adalah solvabilitas, yang kedua adalah profitabilitas, dan kesempatan investasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi kebijakan dividen perbankan. Kemudian yang ketiga, faktor likuiditas pendukung. Likuiditas diukur melalui current ratio untuk memastikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan bank-bank di Indonesia selama periode tahun 2015 sampai dengan 2018. Bagian keduanya yaitu data dan metodologi pengumpulan sampel. Terdapat 4 step dalam pengumpulan sampel dari penelitian ini. Step pertama yaitu data sekunder dari laporan keuangan. Data ini berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 sampai 2018
yang dipublikasikan secara resmi. Kemudian step kedua, jenis laporan keuangan utama, yaitu yang diambil laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang dipublikasikan secara resmi oleh setiap perusahaan perbankan. Step ketiga, periode pengamatan dan tujuan. Total periode pengamatan adalah selama 4 tahun, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2018, yang dirancang untuk menangkap tren kebijakan dividen perbankan di Indonesia secara komprehensif. Yang step keempat, keandalan dan validitas data. Data divalidasi melalui publikasi resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan akurasi analisis. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2018 yang menjadi populasi utama penelitian. Digunakan teknik purposive sampling, yaitu menerapkan dengan kriteria spesifik untuk memastikan data berkualitas dan relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya itu kriteria seleksi sampel. Bank mempublikasikan laporan keuangan lengkap, transparan, dan membagikan dividen tunai 4 tahun berturut-turut secara konsisten, menggunakan denominasi rupiah, dan mempertahankan laba positif sepanjang periode penelitian, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Sampel penelitian yang digunakan. Komposisi sampel yaitu diambil total 9 perusahaan perbankan dengan 36 data observasi dari periode 4 tahun. Sampel mencakup bank-bank besar dan sedang di Indonesia untuk representasi komprehensif seluruh bank yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Daftar-daftar bank sampelnya yaitu yang pertama Bank Rakyat Indonesia Agroniaga dengan kode emiten Agro, Bank Sentral Asia dengan kode emiten BBCA, Bank Negara Indonesia dengan kode emiten BBNI, Bank Rakyat Indonesia dengan kode emiten BBRI, Bank Danamon Indonesia dengan kode emiten BDMN, Bank Mandiri dengan kode emiten BMRI, Bank Bumi Arta dengan kode emiten BNBA, Bank Mega dengan kode emiten Mega, dan Bank Wuri Saudara Indonesia dengan kode emiten SDRA. Basis data analisis yaitu observasi yang digunakan untuk pengujian pengaruh variabel independen terhadap kebijakan dividen. Data diperoleh dari 9 bank dikali 4 tahun pengamatan. Kerangka operasionalisasi variabel, yaitu terdiri dari variabel dependen yang merupakan kebijakan dividen diproksikan dengan dividen payout ratio untuk mengukur proporsi laba yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Kemudian variabel independennya yaitu solvabilitas, yang diambil datanya itu debt to equity ratio, yang digunakan sebagai proksi solvabilitas atau kemampuan pembayaran utang jangka panjang maupun jangka pendek perusahaan untuk mengukur proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan. Variabel independen selanjutnya itu peluang investasi, yang diambil dari data investment opportunity set yang diproksikan dengan market to book value of equity untuk mengukur peluang pertumbuhan dan nilai pasar dari perusahaan. Variabel independen selanjutnya itu diambil dari segi likuiditas perusahaan. Dari current ratio digunakan sebagai proksi likuiditas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian selanjutnya variabel independen dari profitabilitas diambil dari net profit margin yang digunakan sebagai proksi profitabilitas yang mengukur efisiensi operasional dalam menghasilkan keuntungan bersih. Bagian ketiga yaitu metode analisis dan pengujian asumsi klasik. Pendekatan dan metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear untuk mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Cakupan datanya, analisis dilakukan pada data panel dari 9 perusahaan perbankan Indonesia selama periode pengamatan 4 tahun berturut-turut pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Selanjutnya, tujuan metode yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis hubungan yang terukur dan signifikan. Untuk mendapatkan data yang berkualitas, digunakan software statistik profesional untuk pengolahan data dan estimasi model penelitian secara akurat dan efisien. Model regresi linear berganda. Spesifikasi model adalah depth to DPR sama dengan beta 0 ditambah beta 1 CR ditambah beta 2 DER ditambah beta 3 NPM ditambah beta 4 IOS ditambah Echo menggambarkan hubungan linear antara variabel dependen dan independen dalam kebijakan dividen. Kemudian variabel
dependennya, yaitu dividen payout ratio atau DPR, mengukur proporsi laba bersih yang didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham perusahaan. Variabel independennya itu current ratio, debt equity ratio, net profit margin, dan investment opportunity set sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen bank. Koefisien regresi, koefisien beta, menunjukkan magnitud pengaruh setiap variabel independen terhadap dividen payout ratio secara statistik dan ekonomi. Error termnya atau E mempresentasikan variabilitas kebijakan dividen yang tidak dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam model. Uji asumsi klasik untuk validitas model. Tahap yang pertama yaitu uji normalitas. Memastikan residual terdistribusi secara normal menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk untuk validasi data. Kemudian tahap yang kedua, uji multikolinearitas. Mendeteksi korelasi tinggi antara variabel independen melalui nilai FIF, VIF, dan tolerance secara sistematis. Kemudian yang ketiga, uji heteroskedastisitas, yaitu untuk memastikan varians residual konstan menggunakan uji Gletser atau Bruce-Pagan untuk konsistensi model. Kemudian tahap keempat, uji autokorelasi, yaitu untuk mendeteksi korelasi residual antara observasi menggunakan uji Durbin, Watson, secara komprehensif dan akurat. Kemudian yang tahap kelima, interpretasi hasil, yaitu untuk memastikan model memenuhi asumsi statistik dan menghasilkan estimasi parameter yang tidak bias serta reliable. Uji kualitas dan signifikan modal. Yang pertama, uji simultan dan parsial. Uji F menguji pengaruh semua variabel independen bersama-sama terhadap kebijakan dividen secara menyeluruh dan komprehensif. Kemudian, uji individual variabel. Uji T menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap kebijakan dividen bank. Koefisien determinasi R pangkat 2 mengukur proporsi variasi kebijakan dividen yang berhasil dijelaskan oleh seluruh model regresi yang digunakan. Justit R pangkat 2 menyesuaikan R pangkat 2 dengan jumlah variabel dan observasi untuk menghindari bias upward dan dalam penelitian. Tingkat signifikansi menggunakan alfa sama dengan 5% sebagai batasan untuk menolak atau menerima hipotesis penelitian secara statistik. Bagian yang keempat yaitu hasil penelitian dan analisis empiris. Kelayakan model regresi secara keseluruhan. Hasil adjusted R pangkat 2. Nilai adjusted R pangkat 2 sebesar 0,694 menunjukkan 69,4% variasi kebijakan dividen dijelaskan oleh 4 variabel independen yang digunakan dalam model penelitian. Yang kedua itu faktor penjelasan variasi. Sisanya sebesar 30,6% variasi kebijakan dividen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, mengindikasikan adanya variabel tambahan yang berpengaruh. Kemudian kelayakan model. Model dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut dan interpretasi pengaruh variabel independen terhadap kebijakan dividen perbankan. Kemudian kualitas pemilihan variabel. Tingkat penjelasan yang tinggi menunjukkan 4 variabel independen dipilih dengan baik dan relevan dengan fenomena kebijakan dividen sektor perbankan. Pada tabel ditunjukkan bahwa metrik adjusted R pangkat 2 dengan nilai 0,694 yang diinterpretasikan bahwa 69,4% variasi kebijakan dividen dijelaskan. Kemudian metrik residual sebesar 0,306 atau 30,6% dijelaskan faktor lain di luar model. Status model dinilai layak, cukup untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut. Pengaruh current ratio terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan variabel current ratio, hasil penelitian utama, current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen di sektor perbankan Indonesia berdasarkan analisis empiris. Kemudian, interpretasi temuan, yaitu likuiditas perusahaan perbankan bukan faktor utama dalam pengambilan keputusan pembagian dividen kepada pemegang saham. Penjelasan mekanismenya itu dana likuid digunakan untuk operasional harian dan pengelolaan aset, bukan sebagai dasar kebijakan dividen perusahaan. Implikasi praktisnya adalah perbankan dapat membagikan dividen terlepas dari likuiditas karena memiliki akses pasar modal dan refinancing yang memadai. Yang kelima, konsistensi dengan karakteristik bisnis. Temuan konsisten dengan sifat bisnis perbankan yang mengoptimalkan likuiditas untuk operasi berkelanjutan, bukan akumulasi kas statis.
Yang kedua itu pengaruh debt to equity ratio terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan perbankan di Indonesia secara konsisten. Implikasi strategisnya, struktur pendanaan dengan proporsi utang lebih tinggi tidak menghambat pembagian dividen jika menggunakan dana yang menguntungkan. Interpretasi temuan yaitu perusahaan dengan tingkat utang lebih tinggi tetap mampu membagikan dividen kepada pemegang saham dengan efektif dan berkelanjutan. Mekanisme penjelasan adalah penggunaan utang yang efisien dapat meningkatkan laba perusahaan melalui leverage operasional dan optimalisasi sumber dana perbankan. Bukti empirisnya adalah perusahaan perbankan menggunakan utang atau simpanan sebagai sumber dana utama untuk menghasilkan laba dari kegiatan kredit. Kemudian selanjutnya pengaruh net profit margin terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen Bank Indonesia secara empiris. Interpretasi ekonominya adalah peningkatan laba bersih mendorong perusahaan menahan laba untuk pertumbuhan modal jangka panjang. Penjelasan mekanismenya, laba bersih yang meningkat digunakan untuk memperkuat modal dan mendukung investasi operasional jangka panjang perusahaan. Implikasi strategisnya, strategi pertumbuhan bank lebih diprioritaskan daripada pembayaran dividen tinggi untuk keberlanjutan bisnis. Temuan kuncinya adalah perusahaan yang profitabilitas tinggi, konservatif, mengeluarkan dividen untuk memastikan stabilitas dan ekspansi pada masa yang akan datang. Kemudian, selanjutnya pengaruh investment opportunity set terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investment opportunity set berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen perusahaan perbankan Indonesia. Interpretasi temuannya adalah perusahaan dengan peluang investasi tinggi tetap konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham secara berkelanjutan. Penjelasan mekanismenya, dividen merupakan bentuk komitmen dan sinyal positif kepada investor tentang kinerja operasional perusahaan yang solid. Implikasi strategisnya, perusahaan mampu menyeimbangkan pembayaran dividen dengan pembiayaan investasi strategis jangka panjang secara optimal. Temuan empirisnya, market to book value tinggi mencerminkan kepercayaan investor dan mendorong perusahaan lebih berani dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengujian hipotesisnya, yang pertama, hipotesis pertama current ratio, hipotesis ditolak. Current ratio tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Kemudian, hipotesis kedua, yaitu variable debt to equity ratio diterima. Debt to equity ratio berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen bank yang ada di Indonesia. Hipotesis ketiga yaitu net profit margin. Hipotesis diterima. Net profit margin berpengaruh positif, berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen perbankan. Hipotesis keempat adalah investment opportunity set. Hipotesis diterima. Investment opportunity set berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen bank yang ada di Indonesia. Kriteria pengujian, tingkat signifikansi alfa sama dengan 5% diterapkan sebagai standar pengujian seluruh hipotesis penelitian. Bagian kelima, memasuki kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Faktor penentu kebijakan dividen, yaitu solvabilitasnya, probabilitas, dan kesempatan investasi merupakan tiga faktor utama yang signifikan mempengaruhi kebijakan dividen perbankan Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2018. Pengaruh likuiditas terbatas, likuiditas current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Keputusan dividen lebih didasarkan pada strategi pendanaan dan pertumbuhan jangka panjang. Kekuatan model penelitian yaitu menggunakan model regresi dengan adjusted R-2 sebesar 0,694, menunjukkan 4 variabel mampu menjelaskan mayoritas variasi kebijakan dividen sektor perbankan yang ada di Indonesia. Implikasi teoritis dan praktis. Penelitian memperkuatkan teori pecking order dan signaling dalam kebijakan dividen perbankan Indonesia secara komprehensif. Implikasi manajerialnya adalah manajemen perbankan mempertimbangkan struktur pendanaan, profitabilitas, dan peluang investasi dalam keputusan dividen. Implikasi terhadap investor adalah investor menggunakan insight untuk memprediksi kebijakan dividen dan mengoptimalkan strategi investasi secara efektif. Implikasi regulasinya adalah otoritas perbankan memahami trade-off antara pembayaran dividen dan penguatan modal bank untuk stabilitas. Implikasi empirisnya adalah hasil penelitian menambah bukti empiris ketidakkonsistenan penelitian terdahulu tentang determinan kebijakan dividen perbankan yang ada di Indonesia. Terbatasan dan rekomendasi penelitian lebih lanjut.
Rekomendasi perluasan periode dan sampel. Perluasan periode penelitian dan jumlah sampel untuk meningkatkan generalisasi serta validitas hasil penelitian secara keseluruhan. Rekomendasi variabel kontrol tambahan. Tambahan variabel kontrol dapat digunakan yaitu suku bunga, pertumbuhan GDP, volatilitas saham untuk analisis komprehensif lebih mendalam. Rekomendasi metode analisis panel itu menerapkan data panel fixed effect atau random effect untuk mengontrol heterogenitas bank individual secara sistematis. Kemudian rekomendasi integrasi faktor kualitatif itu melalui eksplorasi faktor kualitatif kebijakan dividen untuk pemahaman holistik mekanisme pengambilan keputusan manajemen perbankan. Kemudian adanya keterbatasan penelitian, yaitu periode penelitian yang hanya pada periode 2015 sampai 2018, sampel terbatas hanya pada 9 bank, dan juga mengabaikan faktor eksternal ekonomi makro yang signifikan. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi kebijakan dividen di sektor perbankan Indonesia yang saya ambil dari Jurnal Ilmiah Akuntansi, Dividend Policy pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI, Karya Zakaria, Fajar Dina Sejati, dan Murti Mutia dari Universitas IAPIS Papua. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.